Nyai, jenengan nangis kenapa? Kenging nopo nangis, Nyai? Nangis kenging nopo? Kasih daun kenapa? Oh, sakit ya? Tangannya kenapa? Oh, Jatuh. tinggalnya di atas. Oh, kena itu, kena. Oh, kasih bunga maunya. Nggih. Malam-malam di sini tidak ada binatang sebenarnya, tapi ternyata ada kupu-kupu kuning dan di atas kepalanya Mas Ahmad yang memang keleting mungil yang kalau saya sikapi sendiri sebenarnya suka warna kuning, yaitu keleting masih penjelmaan keleting kuning. Ini masih ada. Ini sosok ini menandakan bahwa beliau ada di sini dan itu pertanda ketika Mas Ahmad tadi udah ngeluarin sosoknya berubah jadi kupu-kupu. Saya akan lanjutin lukisan lagi karena masih separuh dalam taraf lukisan itu. Ketika saya melukis pertengahan dari pelukisan itu, saya melihat dari belakang saya ngelukis itu banyak ada seperti sinar ya yang masuk. Cuman saya hirupkan aja. Saya tetap melukis, tapi akhirnya saya tergugah untuk menarik ke situ. Ternyata Mas Ahmad yang Masuk ya? iya, ada kemasukan. Penasaran terus sama sosok ini karena dari tadi dikejar tuh pergi malam ternyata pada saat masuk dan akhirnya sama seperti itu juga. Iya. Jadi sosoknya sangat pemalu sekali Ustaz, ketika dikejar. Cuman memang beliau ini seperti menyukai bunga ya, bunga-bungaan. Terus banyak pada saat itu kayak banyak kupu-kupu yang selalu Menemaninya. Oh, pantesan tadi ada yang punya kupu-kupu nih ikut terus ya? Terus bisa diceritakan, tadi kan saya tanya komunikasi nggak nyambung. Sebenarnya ada apa? Pemalu sekali dia ketika diajak berbicara juga sangat susah ya. Iya. Cuman yang pada saat itu saya pikir memang di sini sakit sekali. Apakah mungkin tertimpa pohon atau seperti apa sih kurang tahu. Saya ditanya juga memang Oh iya, susah begini. Jadi saya merasakan benar-benar Oke, memang pemirsa sosok keleting mungil ini sebenarnya beliau adalah diasingkan dari warga, dari fitnah dan nanti budaya manusia yang di sekitar warganya sendiri itu diusingkan ke sini dan dia mempunyai kehidupan di sini, aktivitas di sini, akhirnya sampai ya udah hidupnya di sini sekitar 271 tahun. Oke, pemirsa, saya bertiga akan nemuin Mas Tukul sama Mbak Sarah. Ayo. Tadi sama Mbak Sarah sama Pak Gino itu sudah diceritakan kronologisnya kenapa orang sampai ngambil kayu bisa sembarangan terus akibatnya seperti apa udah. Kang Solbati apa ini sih? Tadi kan kita berlima itu masuk itu. Kita baru nyampe lokasi mau masuk ke hutan itu kelihatan negatif semua. Tapi ternyata masuk hal positif yang ada di sini. Tapi di luar itu negatif semua, Mas. Sama kita di Jeneloyo itu tadi ya. Sama, hampir sama. Ya, luar biasa. Sebenarnya bercampur ya Mas ya? Destinasi mistis kita selanjutnya sebuah jalanan angker di wilayah Kedung Gupit, Wonogiri. Tak jarang jalan kecil yang sejatinya akses tembusan ini menimbulkan korban jiwa. Turunan yang sedikit curam dengan sisinya adalah sungai kecil yang dalam.
Itulah sedikit gambaran jalan dengan berbagai fenomena mistis ini. Kadang sosok-sosok di tempat ini sedikit jahil, melempari pengendara yang sedang lewat dan meneror mereka melalui penampakan yang menyeramkan. Di sini kalau malam kata orang itu sering ada suara-suara orang mandi. Terus kalau yang di sebelah sana itu orang Jawa bilang danyangan, beringin besar. Itu dulu kata mbah-mbah yang dulu itu kalau ada orang pengen mengganti warna baju, misalnya bajunya putih, itu ditaruh di situ, ditinggal pergi, nanti disamperin udah ganti warna. Sini tuh biasanya kalau yang sering lewat sini kalau nggak memberi klakson seperti tanda lah mas ya. Kalau nggak haru-haru itu mas, itu biasanya sepedanya nanti bisa mati. Terus biasanya nanti kalau di atas itu ada ularnya banyak mas, jumlahnya juga 100-an. Ada juga terenggalingnya juga mas. Di sana juga mas, di kerajaan itu biasanya dulu kan orang sini kan minjem gamelannya itu kan di situ mas. Itu katanya ada gamelan yang wujudnya emas. Kan sering orang kampung sini minjam tapi nggak kembaliin. Terus akhirnya kan yang punya juga marah, terus nggak dipinjemin lagi. Biang keangkeran jalan ini sebenarnya terletak di sumber air dan sebuah pohon tua keramat yang dikenal danyangan. Disinilah bersemayam sesosok wanita tua penjaga wilayah ini. Ia dikenal memiliki seperangkat gamelan atau alat musik Jawa tradisional yang konon bisa dipinjam oleh warga setempat jika mengadakan hajat. Tak ayal suara-suara gaib semacam alunan melodi khas Jawa sudah biasa terdengar mengalun. Sedikit terdengar janggal, namun itulah fenomena mistis yang seolah menyatukan dimensi astral dengan dimensi manusia di wilayah ini. Oke pemirsa, sekarang saya sama Mas Ahmad sudah berada di kawasan Gedung Gupit. Ya, sini terkenal angker mas. Iya. Karena ada tiga titik yang memang mengandung misteri. Yang satu di sini, yang satu di sebelah kanan dan satu sebelah kiri. Mungkin kalau Mas Ahmad bisa mensikapi sendiri salah satunya seperti apa? Saya menemukan sosok wanita tadi ketika kita jalan tadi duduk di sini tiba-tiba ngilang ada ke sana. Orang situ benar. Pindah lagi ke pohon, cewek masih di situ tuh Pak. Dan juga pemirsa saya tahu informasi juga jalan tembusan. Kalau malam-malam orang sekitar sini mau lewat jalan pintas harus lewat sini. Dan di sini jembatan ini juga sering ada penampakan, terutama perempuan duduk di situ. Ada yang sudah motor lewat atau mobil lewat dilempar dengan batu dan bisa pecah. Dan gangguannya merupakan fisik ya, bukan hanya penampakan tapi fisik. Itu. Kalau Mas Ahmad sendiri situ kan ngelihat itu seperti kayak dengar bunyi-bunyi. Bunyi-bunyian yang seperti gamelan. Mas Ahmad sendiri melihat itu seperti apa? Biasanya nggak ada bunyi ting 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 ting, masih seperti tapi kurang jelas sih Pak Ustadz. Jadi penasaran juga sih ada apa ya di sebelah sana. Ya, sebelah sini Mas Ahmad itu seperti ada perkumpulan kerajaan gaib yang itu sangat seperti belik ya, orang Jawa bilang belik itu kayak sumur kecil tapi itu bukan berupa bangunan tapi itu tanah kayak itu gitu. Itu ada airnya dan di situ tempat berkumpulnya dedemit, genderuwo, putiran dan semua yang negatif kumpul di situ. Tapi memang kerasanya sih di sini agak lebih banyak ya makhluknya. Terus di bawah juga kayak ada suara-suara gitu maksud. Tadi dengar? Iya dengar. Itu tuh, masya Allah, seperti musang-musang yang berlarian, bahkan bukan puluhan, ratusan ya. Itu sering makan apa? Mungkin barangkali. Saya suka ke jalan juga ke sini nih kayaknya. Tapi kok ada diam di situ tuh? Masya Allah merinding saya ini. Jadi boleh ikutin. Tuh goyang-goyang, tuh goyang-goyang lari ke sana. Goyang-goyang menghindar, kayak bunyi semak tuh. Menghindar pemirsa.
Jadi tadi saya lihat ada goyang-goyangan dan itu secepat kilat ya, larinya secepat kilat itu. Mungkin kalau Mas Ahmad sendiri melihatnya pusang itu gaib, cuman juga bisa dilihat dengan mata kepala dari masyarakat itu sendiri ya. Ini kayak Berwujud gitu loh. berwujud gitu. Jadi kayak apa ya? Lebih banyak sih mungkin gerak-gerak di. Maksudnya dia sembunyi-sembunyi ke kayak nyari semak-semak yang seperti itu masuk. Dan mungkin saya rasakan sih mungkin ada beberapa pengguna jalan yang lewat sini mungkin ngelihat kayak ada yang nyebrang gitu, agak beberapa sek gitu nyebrang, tapi emang cepet sih, cukup cepet dari sini ke arah sini sih. Ini suasana tadi gak enak, ini itu apa itu tuh? Itu jalan tuh di tengah jalan tuh. Ada cewek yang ngedekat sih. Iya ya, oh. Kita bosnya cewek tuh. Di pohon pemirsa, di pohon. sebelah situ. Jadi nyender gini. Bisa arah ke sana ya? Sebentar ya. Yuk. Ininya nih berdarah-darah nih. Coba Mas Ahmad komunikasi. Pojok sebelah kanan ini berdarah-darah. Mungkin salah satu korban yang tertabrak di area. Residuan nanti coba tangkap lebih dalam lagi. Di area sini sih dia ketabrak. Mungkin lebih jelasnya saya coba mediasi aja ke makhluk ini ya Pak Ustadz. saya Kita bantu coba ya. cari tahu. Kenapa di sini? Anda tertabrak. Mobil apa motor? Mobil ya. Mobil kecil gitu. Kapan kira-kira tahun berapa itu? Berapa tahun yang lalu? Anda kesakitan. Terus Anda meninggal di sini. Orangnya kabur. Dari arah belakang apa depan kita mobilnya? Dari depan ya. Anda mau menyeberang atau mau jalan di pinggir? Kasihan pemirsa, ini sangat sakit sekali dan tragis. Ini kalau saya lihat ini kakinya sama tangannya itu hampir hancur ya. Hancur, tinggal pergi sama pengendara mobilnya itu dari arah situ. Memang kalau dia melihat tidak ada orang sebenarnya. Kenapa diganggu oleh itu musang-musang yang memang itu gaib dan mengelabui mata si pengendara itu yang saya lihat seperti itu. Ya. Jadi kesakitan banget, mulutnya juga berdarah-darah, tapi astagfirullah. Jadi pesannya juga nggak jelas gitu pemirsa. Sepertinya sosok ini menderita sakit yang luar biasa pada bagian mulutnya, sehingga ucapannya terasa sulit untuk mengungkap sesuatu. Meski informasi belum terasa lengkap, Soleh Pati langsung menetralisir Ahmad sebelum mediasi ini membahayakan jiwanya. Tadi kan nggak jelas dari penjelasan beliau dari yang tertabrak itu. Mungkin Mas Ahmad bisa merasakan karena energinya lebih masuk ke Mas Ahmad gitu. Ini kejadiannya sore-sore Pak Ustadz. Sore-sore itu sebenarnya pria Pak Ustadz. Jadi kan ini ada wanita di sini, ternyata ada di sebelah sana ada pria yang lagi jongkok itu. Sandi kan namanya. Sandi. Dia naik sepeda dari arah sana. Nah ketika dia agak atas ini, dia kelelahan. Jadi agak mundur melipir gitu. Yang dari belakang ada mobil cukup tua ya, mobilnya yang dari belakangnya terbuka itu. Ketabrak, terbentur di ini daerah sini sampai kaki tangan ya, sebelah kiri semua. Yes, jatuh ke sini tapi ada yang menemukan setelah orang yang pertama itu nabrak itu kabur. Nah, terus ada lagi yang lewat karena di sini sepi, dulunya sepi, ini udah kejadian udah lama. Agak sepi jadi takut disangka kalau misalkan dia lapor nanti disangkanya dia yang nabrak atau gimana karena nggak ada korban. Akhirnya
dibuang tapi nggak tahu ke daerah mana sih. Si sepedanya itu dibuang tapi nggak aman. Saya udah cukup rusak gitu pas si mayatnya ini dibawa ke kayak aliran air gitu ya. Seperti bawah ya. Dibawa. Seperti kita dikelabui pemirsa. Jadi ini penuh misteri banget karena kita ngejar perempuan, ternyata yang nampak atau yang berwujud yang media tadi itu laki-laki gitu. Mungkin Mas Ahmad bisa melihat seperti apa ini bisa kita dikelabui gitu loh. Itu kan ada wanita yang tadi sebelah. Jadi yang saya lihat sih tadi maksud kan ketika wanita itu kan tadi bersender gitu kan. Nah, ternyata di sebelahnya itu lagi duduk ke screen ya. Dia dibawa. Jadi si wanita ini kayak seolah menjaga, maksudnya kasihan loh, misalnya anak ini orang tuanya belum tahu kalau misalkan anak ini kemana, disangkanya hilang. Ya. Oke Mas Ahmad, mungkin saya sudah bisa menangkap ya dari artis semua ini. Cuma saya masih penasaran. Ini kan ada seketika keangkeran. Ini satu udah terjawab. Ada perempuan, ada laki-laki, ada yang nimpo, ada busang yang banyak tadi berjalan. Cuma saya penasaran masih di lokasi yang satunya sebelah kanan dari kita ini, gamelan itu loh. Oh yang tadi yang bunyi-bunyi itu. Coba kita telusuri sebenarnya apa yang terjadi di sana. Yuk. Boleh tahu ada yang tahu nama-namanya? Nama boleh? Namanya kalau di sini tuh Gadung Melati. Apa malam-malam ini penelusuran tadi kan saya coba, saya menarik sekali untuk penelusuran di daerah Wonogiri. Saya coba tadi di situ di jalan kawasan Gedung Kumpit. Gedung Kumpit nih. Saya sudah dapat informasi penelusuran satu di situ ada kecelakaan. Tapi saya tertarik di sini. Ternyata pas saya lihat Pak Joko langsung turun. Ini sebenarnya ada apa Pak? Ini apa ini sebenarnya? Ini sebenarnya kalau orang Jawa itu punden. Punden, iya kalau orang Jawa punden. Tempat sakralnya desa Iya. Cikal bakalnya desa Gedung Kumpit, gitu. Terus apa yang terjadi di sini Pak? Kalau nenek moyang dulu sebelum sekitar tahun 40-an, sebelum merdeka ya. Sebelum merdeka itu kalau orang mau punya hajat gitu, kalau ada kan pinjam, ada pakai gamelan gitu. Gamelan gitu dia pinjam sini, nanti bisa keluar sendiri gitu. Bisa berwujud? Bisa berwujud. Itu yang ngambil siapa itu? Atau ada ritual gitu atau gimana? Ada sesepuh desa di sini yang bisa dipercaya untuk ini itu. Kalau warga sini sendiri itu sering nggak dengar suara-suara kayak gitu? Sering dengar gitu. Dari tertentu? Enggak. Pokoknya kalau hari Selasa Kliwon gitu. Selasa Kliwon. Itu sering. Selain itu apa lagi Pak fenomena di sini itu Pak? Ada apa lagi? Kalau ibu-ibu dulu kalau pakai kebaya gitu kan sudah lusuh gitu. Kalau jam enggak pinjam gitu, diwedel di sini, tinggal ke pasar, nanti pulangnya bisa diambil udah habis lagi gitu. Iya. Menurut warga atau Bapak sendiri bisa melihat nggak seperti itu, fenomena seperti itu, siapa itu yang ngasih? Ya, Danyang. Kalau orang sini ya danyangnya gitu. Di sini kan danyangnya perempuan gitu. Perempuan. Sering warga melihat nggak Pak penampakan sosok itu? Ya sering melihat sosok ibu-ibu pakai kebaya gitu. Ya. Boleh tahu ada yang tahu nama-namanya? Nama boleh? Namanya kalau di sini tuh Gadung Melati. Ya.
Oke, pemirsa, selain Pak Joko tadi bilang penguasanya Gadung Melati, saya juga ngelihat tadi anak buahnya tuh banyak laki-laki yang pakai belangkon. Iya. Benar nggak? Iya, Sering, iya. sering lihat orang seperti itu. Iya. Nah, iya. Karena ini sekeliling ini sebenarnya bukan batu-batuan, tapi ini kayak berupa seperti kerajaan kecilnya itu penuh hiasan-hiasan gitu loh, Pak. Iya, betul. Ya, saya itu hiasan terus itu. Ada. Biar nggak penasaran lagi gimana kalau kita ke sana Ke aja. sana. Boleh, Pak? Boleh. Tapi kelihatan dari bawah tuh, Pak. Oke, Gak apa-apa, yang penting ya kita lihat. Oh, ini kalau saya bilang ini belik ini, Pak. Iya. Belik ya. Belik. Soalnya itu muncul ke bawah gitu. Tanpa mungkin tanpa keramik kayak sumur. Kalau sumur kan beda. Iya, iya. Itu pemirsa di depan saya dan bertiga ini, situ ada kali. Saya lihat ada buaya. Buaya, siluman, sewaktu-waktu bisa berubah menjadi wanita cantik. Iya, betul, Pak. Betul, Pak? Betul, Pak. Betul. Ceritanya seperti apa itu, Pak? Itu wanita cantik itu yang kepalanya pakai mahkota pakai bajunya kayak ratu ya, raja kayak raja gitu. Ratu. Kayak ratu gitu. Pak Joko sendiri pernah melihat atau bisa komunikasi atau gimana bisa bercerita? Saya pernah ditemuin di situ. Kebanyakan sih yang saya lihat sih sosok siluman yang itu bukan cuma buaya ya. Banyak banget di sini beraneka ragam. Mungkin salah satu pembuangan juga seperti pembuangan makhluk-makhluk yang siluman-siluman yang jail-jail masuk ke sini. Kilatan cahaya atau api yang Betul, Pak. ada, Pak? Ada. Ya pemirsa, dari cerita-cerita yang saya dengar dari Bapak Joko juga dan observasi saya sama Mas Ahmad, saya dapat kesimpulan bahwa segitiga keangkeran ini menunjukkan bahwa memang ada kerajaan gaib, terus perkumpulan-perkumpulan, sosok-sosok astral yang negatif juga positif. Oke, Pak Joko. Sedikit terlihat terbengkalai dan jarang terjamah. Itulah gambaran dua mata air tua di wilayah Sidokrio Wonogiri. Tekanan energi hebat akan terasa jika memasuki areal yang dinamakan Sendang Condong ini. Jika menelisik ke belakang, mata air yang terdiri dari Sendang Putra dan Putri ini merupakan petilasan Raja Mangkunegara pertama, Raden Said atau Pangeran Sambernyawa. Ia adalah figur pejuang yang gigih menentang Belanda yang terkenal memiliki ilmu kanuragan tinggi. Legenda seputar Sendang ini pun berkait dengan dua tokoh sakti bernama Kiai Ahmad Daris dan Kiai Banjar Dawung. Mereka bertempur hebat karena mempermasalahkan wilayah air. Salah satu dari mereka mengalah dan salah satunya lagi mendapatkan wilayah Sendang ini. Tak ayal dari peninggalan figur-figur sakti ini, mata air legendaris ini berselimut kekuatan dahsyat yang setia menjaga dari masa ke masa. Terlepas dari sejarah itu, di Sendang ini kerap terlihat penampakan wanita cantik yang berselimut cahaya. Kadang sosoknya muncul di bawah pohon besar dan areal Sendang Putri. Menurut warga, sosok ini seolah memiliki pesan yang ingin disampaikan. Ia adalah residu masa lalu yang ingin menyimpan rasa penasaran akan sesuatu yang tak bisa diraih sewaktu hidupnya. Mas, tolong. Pak Teja. Mat, bantu Mat. Hati-hati Mat. Hati-hati Mat.
Mbak Sarah dan Mbak Samila nih, apa yang dilihat? Ini energinya agak bercampur ya Mas, cuman memang di tengah-tengah sini memang lebih adem. Tapi di sekelilingnya ini agak bercampur, jadi emang ada yang negatif juga. Dan saya melihat penjaga-penjaganya itu makhluk-makhluk besar. Wah, kalau dari Mbak Samila apa? Aku di sini terus terang rasanya agak-agak merinding gitu ya Mas ya. Tapi kalau tadi Sarah di situ agak adem kalau di bawah. Iya, jadi di tengah-tengah memang lebih adem ya Mas. Cuman kalau memang agak ke sebelah sana itu agak Negatif ya. Nah, Kang Sulepati dan Mas Ahmad. Kalau Kang Sulepati dan Mas Ahmad itu melihat sedang ini apakah sama dengan penglihatan dari Mbak Sarasta Mas Samila ini? Mas, lihat tuh Mas. Tuh di atas seperti ada nongkrong, ya, berbulu. Cuman tangannya agak panjang dan merangkak itu. Itu memang agak negatif. Cuman yang saya lihat sini ada pembatas antara bukan sama-sama positif, tapi pembatas yang tidak bisa digabungkan Mas. Seperti ada laki-laki dan ada perempuan gitu, nggak bisa menyatu gitu loh. Itu apa ya Mas? Mungkin bisa dijelaskan lagi? Kalau saya sih melihat yang sosok energi yang paling kuat itu sosok tinggi besar di sini, ada 3. Wah, hampir sama ya, tinggi besar. Iya, ininya berbulu nih Mas. Sininya kayak agak panjang. Mulutnya tertutup bulu gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, kita kalau lebih bagus lagi kalau mendekat jadi lebih tahu. Mbak Sarah, Mas Ahmad, Kang Soleh, Mbak Samila. Apa ini bedanya sana Mas ini terus ini ada apa nih sebenarnya energinya ini? Ini lebih dingin tapi kayaknya bukan cuma satu nih Mas sendangnya. Saya kayak ada berkesinambungan antara mungkin ada 2 sendang sih. Kayak cewek sih tapi kayak bolak-balik dari sini. Ini ada yang cewek masuk udah ada. Iya, ini makin dingin kayaknya. Energinya makin dingin banget. Kalau di tengah sini memang agak lebih tenang sebenarnya, agak lebih adem. Tapi memang kayak tadi Kang Soleh bilang ada dua mata air atau apa ya? Kayak 2 sendang ini gitu Mas. Di sebelah sini sama kayaknya di bagian di sebelah sana. Nah, apa ini dulunya nih tempat ini sebenarnya sebelum terjadi seperti ini? Ini seperti flashback review ke masa lalu. Seperti tempat pertapaan atau tempat juga kerajaan masa lalu, seorang yang sakti madraguna, seorang lelaki yang memang itu disegani masyarakat dan dia sering mandi di sini terus dikejar perempuan, tapi ya itulah akhirnya dikejar perempuan yang tidak tersampaikan oleh sesuatu yang tidak tersampaikan. Seperti itu ceritanya dari Kang Sulepati. Mungkin Mbak Sarah ada. Ini kan memang ada ini ya Mas, ada sosok perempuan tadi ya. Saya mau mengajak Samila aja ke sebelah sana. Saya pengen mengungkap ada apa sih sebenarnya dengan sosok perempuan ini. Ya udah, silakan. Ya Mas ya, maaf. Iya. Kang Sulepati. Iya Mas. Mungkin ada energi yang Kang Sulepati penasaran nih. Ya di sini nih. Ini hawanya makin dingin loh. Di mana? Benar. Jadi di pusatnya di pohon tua itu Mas. Yang saya bilang bukan ratusan bahkan mungkin ribuan kalau saya analisa ya. Karena gedenya itu Masya Allah sangat luar biasa banget. Dan ini pohon ini kehidupannya sangat bermanfaat banget untuk warga di sini sekitar ini. Bahkan melindungi. Kalau saya kira kalau tidak ada sesuatu di situ, pohon ini insya Allah bisa mati sebelum ini. Karena pasti apa? Ada sesuatu. Ada sesuatu di situ. Ketika saya tadi nanya Mas, di atas di situ Mas ada itu sosok kayak gitu-gitu kan? Ada itunya dulu. Itu tadi di bawah ada sinar yang menyala, cuman saya gemin aja. Iya benar Mas ya. Saya juga percaya dengan omongannya Kang Sulepati. Nggak mungkin pohon segede ini kok sampai kuat, mesti ada sesuatunya. Ada sesuatu. Mungkin bisa ditelusuri itu.
boleh. Teman, ini energinya belum nyambung, Mas. Oh, iya. Cuman saya tahan dulu, coba saya tahan dulu. Ini udah mulai agak kelihatan muncul ya, Mas ya. Sebelah kiri. Terus apa dirasakan lagi? Coba kita. Mas, tolong. Terus coba Kang Srepati aja. Mat, bantu Mat. Hati-hati Mat. Tiba-tiba Soleh Pati melihat cahaya di sekitar Sendang Putra. Dengan sigap, ia berusaha mendekat dan menangkap cahaya misterius itu. Susah sekali. Astagfirullah. Apa, Kang Soleh? Ternyata memang Kenapa ini? ini pusaka yang saya lihat tombak. Itu udah terkunci dengan rapatnya. Tadi ada pesan dari Raden Said kalau nggak salah. Iya. Atau Kanjeng Pangeran Sambernyawa. Iya, betul. Sambernyawa tidak boleh diambil karena ini menjadi paku bumi. Paku buminya atau penumpang ini ya. Wilayah di Wonogiri termasuk. Makanya saya coba mohon maaf, saya tidak mengerti, kirain itu cuma tombak-tombak biasa. Ternyata itu pengaruh besar untuk wilayah sini khususnya di Wonogiri, Mas. Jadi memang untuk biarin saja, kita tidak mengambil barang yang mungkin tidak milik kita. Ya, setuju. Seperti itu. Ya. Kalau Mas Ahmad mau nambahin? Iya, semakin dicoba diambil semakin dalam, Mas. Coba di sini tertahan karena ini nggak boleh. Dan ini ada akarnya itu masuk ke sini. Jadi ada sinar itu yang masuk ke sini seperti, padahal tombak itu sebenarnya lurus, tapi kalau secara gaibnya itu kayak menggerak seperti akar, Mas. Iya. Untuk nopang ini kekuatan pohon ini ya. Sebelah kanan saya berdiri, di situ ada sendang ya, sendang putri kalau saya lihat dengan mata batin. Itu ada sosok wanita yang sering merintih, mungkin menangis kesakitan dan menahan sesuatu. Ya cintanya nggak kesampaian, tapi di sini berdarah-darah itu loh. Malam juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Bapak siapa nih? Pak Widat Moyo ya. Pak Richard Widat Moyo. Pak Widat. Pak Widat Moyo lama di sini mengetahui tentang sejarah ini ya. Dan percaya di sini. Ya dulu cerita dari ayah saya almarhum itu bahwa di sini ada sejarah, antara lain bermula dari dua saudara yang bermukim di Sidogriyo dan Karangkidul. Ya, di sebelah utara jalan Sidogriyo, yang sebelah selatan Karangkidul. Itu yang selalu bertengkar. Rebutan air untuk irigasi. Kemudian kakaknya yang namanya Ahmad Daris, adiknya namanya Bandar Dawung. Bandar Dawung itu yang berada di Sidogriyo dan Ahmad Daris yang di Karangkidul. Nah, pertengkaran itu selalu bersambung hari per hari. Kemudian kakaknya mengalah, pergi ke Ponorogo. Kemudian adiknya kecewa ya istilahnya, kakaknya pergi, terus adiknya berjalan ke sebelah dusun. Setelah berjalan ke utara di sini, tempatnya tidak jauh. Kemudian menemukan ini tempat ini yang dulunya masih berwujud semak belukar. Dan ada dua sumber di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Nah, pada waktu gerilya dulu. Itu Pangeran Sambernyawa. Yang tadi ya pernah singgah di sini. Kemudian mandinya di sebelah situ katanya gitu. Kalau yang sebelah selatan itu untuk perempuan.
Jadi seperti itu Kang Solepat. Iya. Nah, pernah ada kejadian mistis apa nih Pak? Ya katanya orang-orang itu ya, katanya ada ya kedai putih yang di sini muat besar itu, terus anjing, ya, itu katanya. Monyet putih, macan, anjing, macan. Ya. Memang kalau saya telusuri lagi lebih dalam lagi di sini lebih kondusif lah, artinya lebih positif. Tapi di sekeliling lingkaran ini atau suasana ini di lokasi ini itu banyak siluman-siluman, ada ular juga, siluman anjing, terus kera putih, dan di atas itu tadi yang brewok mulutnya ketutup sama rambutnya panjang itu juga agak negatif. Oh. Selain dari sosok-sosok yang saya sebutkan tadi Mas, ada ular dan sebagainya, saya juga penasaran di sebelah kanan saya berdiri di situ ada sendang ya, sendang putri kalau saya lihat dengan mata batin. Itu ada sosok wanita yang sering merintih, mungkin menangis kesakitan dan menahan sesuatu. Ya cintanya nggak kesampaian, tapi di sini berdarah-darah itu loh. Coba akan saya telusuri dulu langsung ke pamit Mas. Iya, pasti Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ngerasainnya, jadi memang ada sosok, jadi ini sosok perempuan ya, sosok perempuan ini tapi ini kayak tadi tuh kayak seperti malu-malu. Oh. Jadi nggak langsung menampakkan dirinya. Ini pun kayak masih agak jauh. Terus yang saya ngelihatnya bentuknya aura. Jadi ini kan ini ceweknya nih. Terus di sekelilingnya dia itu seperti kayak ada cahaya. Oh. Dan itu dia terang banget di antara jadi ini kan ada 3 pohon besar di sini kan. Iya, besar sekali. Ini di masing-masing pohonnya itu saya melihat sosok besar banget dan agak mengerikan. Jadi itu kayak wajahnya berbulu ya. Terus hawanya sih enak, maksudnya bukan yang aura negatif, tapi memang sosoknya mengerikan. Iya. Jadi di antara tiga penjaga ini, sosok perempuan ini tuh kayak seperti nyala gitu loh. Oh, berarti ini ya, seolah-olah pengen mendekat tapi masih jaga jarak, masih berniatnya baik aja. Ya. Ini kerasa banget tadi ya waktu di depan nggak enak loh. Jadi kayak ada bentrokan. Kalau saya yang rasainnya bentrokan energi, ada yang negatif. Cuman kalau di tengah sini kayak lebih adem gitu. Iya, adem. Tapi dari situ sih kerasa sih ya, ada beda. Agak beda, agak bikin merinding. Jadi aku masih penasaran sama yang cewek ini deh. Sebelah situ ya. Di sebelah situ agak-agak beda ya. Di bawah apa sih? Cewek ini agak malu-malu itu kenapa ya? Jadi memang dia kayak enggan memang kan ini beliau ini mengapa ini kayak ini ya kalau saya nggak salah, jadi kan ada cahaya yang aura itu kan, jadi dia tuh nih tirakat, dia berdoa, jadi dia benar-benar yang kayak orang semedi gitu loh, dan benar-benar kayak sampai dia meninggal itu tuh sampai hari-hari terakhirnya dia dalam keadaan semedi gitu maksudnya. Dan mungkin nggak tahu dia kayak sama manusia tuh lebih ke malu sih, bukan takut gitu, dan kayak menerima pesannya nih ya dari tadi beliau ini tirakat ini karena beliau kayak
cintanya dia itu tidak kesampaian. Jadi dia mencintai seseorang, tapi dia tirakat untuk gimana caranya untuk mendapatkan seseorang ini. Iya, idamannya. Jadi ini ada kayak apa sih pesan mungkin buat perempuan. Jadi dia nyesel, kenapa dia nggak bicara? Oh, dipendem aja gitu sampai akhir hayatnya ya. Kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kayak apa sih sakit hati, bukan sakit hati juga ya. Itu kan karena diri sendiri juga. Iya. Memang dia mencintai orang ini, tapi nggak pernah bicara gitu. Nggak. Tirakat apa sih yang pernah dilakukan gadis ini? Ya beliau kayak semedi aja sih. Yang saya lihat dia posisinya duduk terus diem gitu lama. Jadi sampai ini yang di kepala kayak ininya dia kayak pergantian. Jadi dari dia umurnya kayak menggambarkan bahwa dia tuh lama sekali berdiam diri itu. Bayangan sosok enggak sih, cuman perasaan memang ada yang ngeliatin terus dari situ. Sosok wanita ini mengusik rasa penasaran Samila. Ia pun mencoba berinteraksi dengan merasakan energi sosok itu. Namun tiba-tiba ada sebuah energi yang menuntun Samila keluar dari sendang. Kemanakah energi itu? Makin di sini kok makin deg-degan ya? Nggak apa-apa. Iya. Samila cerita rasanya gimana? Tetap kayak tadi yang di bawah itu anget-anget gitu ya. Tenang sih. Tenang kan, lebih tenang. Nggak bikin panik ya. Begitu aja. Nggak ini nggak dapat kayak bayangan sosok nggak? Bayangan sosok enggak sih, cuman perasaan memang ada yang ngeliatin terus dari situ. Emang lebih di sini lebih kuat dari di bawah ya? Iya, tapi untungnya ini ya, beliau tuh kayaknya baik gitu. Iya, adem selama aja. kita nggak ngeganggu juga kan, jadi tenang-tenang aja. Kalau tadi yang di bawah itu ya, kalau aku ngelihat ke airnya, ada perasaan kayak jantung tuh kayaknya duk gitu. Di sini lebih tenang. Kalau di sini tenang, hangat gitu ya. Kalau di bawah tuh ada rasa lebih banyak penasarannya. Lebih banyak penasarannya, aku nggak tahu kenapa tuh. Tapi memang yang kita kan mencoba untuk mencari tahu tentang si Putri ini ya. Si Putri ini memang memang malu-malu banget gitu, dan dia yang beliau taksir lah istilahnya, itu adalah Raden Said, atau biasanya orang kenal beliau dengan Pangeran Sambernyawa namanya. Itu jadi kayak itu tadi kan kasih tak sampai. Berarti pangeran itu nggak tahu, mungkin malah nggak tahu bahwa adanya gadis cantik yang suka sama beliau gitu sih. Jadi kasih tak sampai. Kita cari yang lain aja yuk. Boleh ya. Sebelah kemana kali ya? Sana yuk. Dari Mbak Sarah dulu sama Mbak Samila nih, apa yang Tadi memang kita kan mengarah ke sebelah sana ya Mas. Itu adalah sendang. Jadi ada sendang juga di situ. Tapi untuk yang perempuan ya. Untuk yang perempuan, dan memang yang kami temukan di sana memang sosoknya perempuan Mas. Dan tadi sempat Samila juga merasakan ya, sempat ikut merasakan, ngikutin energinya. Tapi memang agak susah, agak sulit. Jadi kayak nariknya tuh agak dia malu-malu gitu. Cuman akhirnya tadi sempat berkomunikasi. Jadi beliau memang kayak ini loh Mas. Jadi datang ke sendang ini yang memang sudah ada ribuan tahun mungkin ya. Dan penunggu yang ada di sini itu ada 3 ya Pak. Ada 3 pohon, dan mereka itu memang sudah jauh lebih lama dari perempuan ini. Perempuan ini datang, dia tirakat, jadi untuk kalau nggak salah apa sih tadi ada yang nggak kesampaian. Iya, seperti itu. Jadi dia menginginkan laki-laki ini, tapi dia tidak berani ngomong kayak gitu. Tadi yang kita ceritakan tadi. Iya Mas. Iya. Jadi kayak kasih tak sampai lah gitu. Betul. Halo Kang Sulepati nih. Ini
Mungkin rekor baru Mas di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Karena apa? Saya melukis bukan di atas kanvas, tapi di atas tanah. Hamparan tanah di situ tadi saya coba. Alhamdulillah bisa Mas. Itu masih ada satu lukisan di atas bisa dilukis dengan jari dua gitu. Alhamdulillah bisa. Itu yang sosoknya Raden Said atau Pangeran Sambernyowo. Kalau saya pas ketika ngelukis itu ada seperti apa ya, suara beliau bilang saya namanya Raden Ayu Ajeng Wedana. Dan beliau itu anak dari Wedana atau penguasa wilayah sini. Cinta tak sampai. Waduh. Dan akhirnya dia coba akan bunuh diri dan di situ lukisannya berdarah di sini. Urat hatinya dipotong, tapi tidak meninggal. Dan akhirnya coba dia meditasi ritual untuk bisa mewujudkan cita-citanya dengan cintanya yang tulus itu, tapi tetap tidak sampai. Mas Ahmad bisa nambahin lagi? Kalau saya sih lebih dari energinya tersebut, sosok tadi 3 makhluk yang besar itu menjaga ini tetap positif Mas Tukul. Jadi untuk aura negatif ini nggak mau lebih mendekat ke sini. Kadang di atas aja, jadi nggak. Untuk sendangnya sendiri lebih dilindungi oleh 3 makhluk tinggi besar itu. Dan memang sudah lama banget ya Mat ya? Iya udah sebelum ini udah lama banget. Betul. Saya setuju. Ini BPW harus dibersihkan, dirapikan, dijaga. Kalau perlu dikasih pagar biar supaya nanti orang boleh masuk sini tapi ada tata tertibnya, yaitu menjaga kebersihan, jangan digunakan untuk hal yang bagus, jangan digunakan untuk hal yang negatif. Kalau gitu Pak, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mas Kun. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, ambil sisi positifnya dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budayanya, pasti misteri, mitos-mitosnya. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.